الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم لا نبي بعده الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على حبيبنا وخليلنا وشفيعنا وقرة أعيننا وأسواتنا وقدواتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومن اتبع الهدى إلى صراط مستقيم. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الحديث من أحب إليكم فليتصل رحمه. Sadaqallahu al-azim wa sadaqallahu rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Bapak dan Ibu segenap rekan-rekan alumni SMP 3 yang sekarang jadi SMP 2, alumni angkatan 89 yang kami banggakan, tentu yang kami dahulukan dan tidak kita lupakan jasa-jasa beliau, para guru kami yang baru hadir ada 3, satu yang Pak Sutri, Ibu Pak Mek dan Bu Hab, kami ingat betul. Dan yang paling muda saat itu adalah beliau yang datang jauh-jauh dari Jawa. Jadi alhamdulillah sekarang tetap awet muda gitu. Belum awet tua gitu. Ya tentu teman-teman semua dari berbagai kalangan yang sekarang berkecimpung di tengah-tengah masyarakat dengan profesi dan bidang masing-masing, termasuk yang kami banggakan ketua alumni yang sekaligus sebagai kepala dinas pariwisata, yang walaupun ada kabar akan rotasi kata beliau itu biasa ya kan. Dan yang lebih kita banggakan adalah ketua NWDI, jadi pimpinan daerah kalau kita di Sumbawa ya. Nah saya juga diamanatkan sebagai ketua umum pimpinan daerah Muhammadiyah. Jadi sama-sama memegang ormas, walaupun kami ormas paling besar gitu. Iya. Topan Bapak ya Pak. Iya, Bapak calon ketua NU katanya. Ya. Supaya semua alumni memegang pimpinan ormas kenamaan di Sumbawa gitu. Ya tentu MC yang juga bisa membimbing mengarahkan acara, walaupun presiden kalau tidak ada MC kacau, jadi link MC ta, maka patut kita acungkan jempol ya. Ya, alhamdulillah wa syukurillah, tadi kita sudah mendengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan hati kita menjadi bening, menjadi bersih, dan tentunya rohani kita menjadi tersiram karena kekuatan ijaz Al-Quranul Karim. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita sudah berada di hari kelima ya, atau keenam ya dari Syawal ini ya, udah masuk 6 Syawal karena kita berhari raya tanggal 1 Syawal itu proses hari Senin gitu. Ya, tanggal 31. Nah, jadi kita sudah berada di hari ke-6 Syawal 1446 Hijriah. Satu tahniah, kalimat penghormatan yang perlu kita sosialisasi. Kita dengung kembali bahwa kalimat yang ada contoh dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Walaupun nanti ditambah minal aidin wal faizin, Aidul Mubarak dan lain sebagainya, karena itu kalimat-kalimat saling mendoakan juga. Nah, saya mengambil satu hadis yang
tentunya ada sumber di dalam kitab Musnad Imam Ahmad, bagaimana para sahabat Rasulullah SAW tatkala mereka berjumpa di lapangan. Jadi orang sholat id pada jam Rasulullah itu namanya musola. Ya, selamat datang Bapak kami dan Guru Haji Lalu Gerson. Beliau salah satu guru kita yang sepuh, usia beliau sudah di atas 80-an. Silakan duduk. Ya, sambil jalan saya sampaikan bahwa kalimat tahniah yang disampaikan oleh para sahabat kalau berjumpa dengan sahabat yang lain di hari raya itu adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Yang mana apa? Semoga Allah menerima amal kami dan amal Anda sekalian. Nah, ini doa harapan para sahabat. Sila duduk. Yang kuangkang diri. Ya. Ya, jadi ayahandanya Mbak Meli yang tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena tanggal 2 kemarin udah balik ke Jakarta. Ya, oke, nanti ada season kita halal bihalal, ya. Biar beliau istirahat dulu, duduk. Sila Madani. Nah, kita lanjutkan. Saya mengutip sebuah hadis Rasulullah SAW, bagaimana kondisi keadaan situasi para sahabat tatkala mereka berada di lapangan atau sebut musola pada saat itu di sebelah tenggara Masjid Nabawi. Jadi disebutkan di dalam riwayat itu dalam kitab Musnad Imam Ahmad, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza iltaqaw yaumal 'id yaqulu ba'dhum li ba'din taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi adalah para sahabat-sahabat Rasulullah SAW apabila mereka berjumpa pada hari raya, nah maka itu disebut 'id. Nah, kenapa disebut 'id? Baik Idul Fitri ataupun Idul Adha terambil dari kata 'ada ya'udu 'idan, suatu yang terulang kembali setiap tahun. Jadi siklus tahunan, makanya disebut Id. Baik Idul Fitri ataupun Idul Adha tidak ada beda sebetulnya. Yaqulu ba'duhum li ba'din, sebagian mereka mengatakan tahniah, salam penghormatan, saling mendoakan, memberikan selamat kepada sebagian yang lain dengan kalimat taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, ingat ini berbanding balik dengan kita di Sumbawa. Kalau kita mau tadarusan, belum kita baca Al-Quran, yang dahulu malah taqabbalallahu minkum. Harusnya taqabbalallahu minna setelah kita membaca Al-Quran. Nah, ini yang perlu diluruskan. Ya, karena waktu kami kuliah itu dalamannya fikih juga cukup tinggi gitu ya. Nah, termasuk hadis-hadis Rasulullah SAW. Nah, jadi kalimat yang ini sekarang sudah mulai disosialisasikan lagi dan tidak asing lagi. Tatkala dibuat baliho besar-besaran, banner besar-besaran tentang silaturahim pasca Ramadan yang bisa disebut syawalan, bisa disebut halal bihalal, yang walaupun di negeri Timur Tengah asing dengan kalimat halal bihalal itu sendiri. Jadi halal bihalal sendiri kalau kita lihat sejarah berbagai versi itu sudah Sultan yang terkenal dengan Sultan Senyawa di Solo. Nah, kemudian Kiai Haji Wahab Abdullah, salah satu pimpinan ulama di samping Kiai Hasyim Asy'ari, penggagas NU. Nah, ini ada calon NU katanya tadi supaya tahu sejarahnya. Jadi beliau juga yang termasuk mempopulerkan istilah halal bihalal. Jadi ada dua kalimat, halal dengan halal. Maksudnya saling menghalalkan, saling merelakan, saling meridhoi. Nah, makanya kalau kita umroh atau haji di sekitar Masjidil Haram kan banyak kios-kios tuh, ya, atau di sekitar Masjid Nabawi. Nah, itu orang Arab biasa diminta kita rasakan dulu kalau kurma, kalau makanan, apa katanya halal, artinya boleh.
Nah, sebelum kita beli diminta rasakan. Jadi biasa mereka halal, artinya boleh. Nah, artinya kita dalam konsep halal bihalal itu saling meridhoi, saling membolehkan, menghilangkan rasa dendam, kusumat, permusuhan, kembali bersatu, menyambung tali silaturahim. Nah, cuman ada ulama nggak boleh pakai kata silaturahmi katanya. Memang ada dalam bahasa Arab silaturahmi itu maradatul baton gitu ya. Artinya penyakit perut gitu. Nah, makanya kalau kembali konsep bahasa Arab yang benar banyak menggunakan silaturahim. Ya. Jadi kita lanjutkan. Nah, kemudian kenapa ada istilah minal aidin wal faizin? Ini tidak salah juga, dan ini juga ucapan yang diucapkan oleh para sahabat. Tetapi dalam konteks tatkala mereka pulang berperang di medan jihad fisabilillah. Jadi para sahabat yang selamat datang Pak Bupati kita dengan Ibu Ida. Pak. Silakan. Disambut oleh Ketua Ibu. Minal aidin Bu. Minal aidin wal faizin. Maaf lahir dan batin. Silakan Bapak Insinyur Haji Syarafuddin Jarot. Sebagai lambung diri sama ke warna rebu bawa senok. Langsung angin. Nah, langsung angin ya. Renas. Malam berkah sedekah subuh kayak Alhamdulillah. Kasihlah Pak Bupati kam belangan sekitar berapa menit sengaja sambil tibetari. Ya. Oke, jadi saya ucapkan marhaban, ahlan wa sahlan. Raisud Dairah As-Sumbawa. Ya, selamat datang kepada Bupati kita, Bapak Perera Sumbawa dengan Nyonya Ibu Ida. Ya, alhamdulillah. Jadi saya lanjutkan kembali. Jadi dua kalimat ini bisa dipakai. Versi yang pertama adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Ini yang perlu disosialisasikan. Kenapa para sahabat mengucapkan itu? Tiada lain karena ada dua sikap pasca Ramadan. Pertama namanya roja, dalam bahasa Arab itu penuh harapan gitu ya, taraji. Yang kedua ada al-khauf. Jadi terletak antara roja dan khauf itu khawatir atau takut kalau ibadahnya tidak diterima. Nah, makanya tatkala selesai baru ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum itu. Setelah bertemu di lapangan, karena itulah tradisi yang ada di zaman Rasulullah. Dan tradisi kita berziarah halal bihalal malah tidak ditemukan di sana. Itulah hebatnya budaya yang turun temurun berabad-abad di negeri kita NKRI yang kita cintai ini. Nah, jadi kembali kepada kalimat minal aidin wal faizin tidak selamanya keliru. Itu benar kalau kita tarik dalam bahasa fikih itu analogi gitu. Nah, ternyata sahabat Rasulullah mengucapkan itu tatkala mereka berpulang dari medan jihad. Jadi pulang dari perangan besar kayak perang Badar Kubra, perang Khandaq ya. Jadi yang selamat kembali ke keluarganya dari milisi wajib militer itu, maka bertemu kembali dengan para keluarga, baru mereka mengucapkan berpisah dengan sahabat-sahabat yang lain minal aidin wal faizin. Jadi Allahumma minal aidin wal faizin. Semoga kita kembali, maksudnya dalam keadaan selamat dan selalu mendapat kemenangan. Nah, nanti kita tarik dengan ayat yang dibaca oleh qori kita tadi. Nah, jadi kali itu diucapkan kembali oleh orang-orang pasca Ramadan, pasca halal bihalal seperti ini. Kenapa? Mengingat dalam sebulan penuh pada hakikatnya kita juga berperang. Kalau dulu sahabat kan berperang melawan kaum kufar di medan perang, medan jihad. Nah, kita selama Ramadan kita tidak memerangi musuh secara eksternal, tetapi kita memusuhi, memerangi, mengendalikan musuh yang ada di dalam diri kita. Jadi musuh internal. Apa itu? Ada namanya syahwat, ada namanya al-hawa, ada namanya nafs. Kalau diajar oleh guru kita Jindir dulu,
kalau nafs itu identik dengan self, ya jiwa diri kita sendiri. Nah, tidak dibunuh, tetapi dikendalikan. Nah, maka itulah hadir ibadah saum atau puasa itu ibarat kalau kereta atau cidomo itu atau dokar itu ada kusir atau saisnya. Nah, sais tidak bisa bekerja kalau tidak ada tali kendali yang namanya tali lasso. Bayangkan kalau si saisnya tidur, talinya ndak dipegang, kira-kira miluk jaranan, bang ada jaran suai nih ngolah. Bisa dikendalikan ndak? Jaran buku, mau jaran-jaran dokar, apalagi jaran main, ya kan? Nah, nomot keranti di pangin laut, nah jadi tentu kuda ini akan semaunya, apalagi jaran suai kita andeng mana ada lapan, lontak lapan, karena dia tidak punya akal. Nah, kita ada akal tapi juga diberi nafsu sebagaimana binatang itu. Nah, bagaimana supaya bisa dikendalikan? Maka disyariatkan ibadah puasa, bukan untuk membunuh nafsu itu, membunuh syahwat itu, membunuh jiwa itu, tetapi bagaimana dikendalikan, diarahkan kepada tempat yang benar, tempat yang positif, tempat yang hak. Maka itulah puasa. Nah, oleh sebab itulah kalau sahabat-sahabat dulu berperang di medan jihad melawan musuh-musuh dari kaum kufar, maka kita selama Ramadan adalah memerangi, mengendalikan nafsu yang ada pada diri kita masing-masing. 11 bulan mungkin kurang kita kendalikan, entah dengan makanan, entah dengan rokok, entah dengan perempuan, macam-macam lah. Tetapi begitu datang Ramadan, walaupun makanan banyak di dalam kamar tertutup, tapi satu yang kita takuti, itulah takwa, karena merasa selalu diawasi oleh siapa? Oleh Allah. Tapi mentunda iman lainnya puasa tangka, puasa solo, pura-pura liku putih kan. Nah, tulis dalam kamar kan itu bedakan pura-pura titian, padahal kan sopo belik tepung kayak kan. Tapi di depan orang bisa bersandiwara, tidak di hadapan Allah kita tidak bisa. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Punya Allah itu maha raqib, maha mengawasi. Pengawasannya melekat oleh dua malaikat itu, raqib dan atid, di samping Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, yaitu selanjut kepada Pak Bupati, kami ini angkatan 89. Tetapi rata-rata ada yang sudah punya cucu, termasuk ketua kami ini. Ya. Nah, yang angkatan 89 itu ada yang kelahiran 72, ada yang kelahiran 73 pada umumnya, ada juga yang 74. Kenapa ada 74? Kantek percobaan tuh sedih. Coba tanya, pasti ada yang 74. Tapi rata-rata 73 dan 72. Ya, masuk saya itu 72 tapi jadi 73 jadinya. Ya. Di Pak Jamal yang 73 kayaknya. 72 sama kan? Oke. Ya alhamdulillah, jadi kalau umur yang jalan 52, 53 jangkam ada papu balembim 10 abad gitu. Ya termasuk Mbak Sri, ya Sri Herawati sudah punya cucu, Pak Jamal sudah punya cucu. Saya justru dari adik punya cucu. Ya karena perempuan gitu. Ya. Oke, jadi kita lanjutkan. Jadi apa itu halal bihalal tadi? Apa syawalan? Itu istilah saja. Yang intinya adalah pertemuan silaturahim pasca Ramadan. Maka tidak ada ketentuan mau hari pertama, mau hari kedua, mau hari ketiga, karena tidak mungkin kita satu sama lain bisa berkunjung door to door, dari rumah ke rumah. Maka diadakan acara seperti ini, karena ada juga yang seklek teman-teman yang memahami Islam, oh itu bid'ah, tidak pernah ada zaman Nabi. Ya makanya zaman sahabat itu tadi, Rasulullah begitu berjumpa di lapangan, disitulah mereka berhalal bihalal. Keluarlah kalimat tadi, taqabbalallahu minna wa minkum itu. Cuman beda apa kita semua no pokatu ngaji kan besduno, harusnya selesai kita beramal baru kita keluar kalimat taqabbalallahu minna wa minkum itu.
Nah, ini perlu diluruskan. Nah, ternyata itu juga kalau kita tarik lagi zaman Nabi Ismail ya, dan ayahanda beliau Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim dengan putranya tatkala selesai meninggikan Ka'bah, karena Ka'bah itu sudah ada. Sebelum manusia ada, sudah ada Ka'bah. Maka Adam pertama yang tawaf di Ka'bah yang di bumi. Kalau Ka'bah yang di atas itu persis nama masjid yang ada di Panto Daeng yang sempat dikunjungi oleh Bupati kita pada bulan Ramadan lalu. Namanya apa? Baitul Ma'mur. Jadi Baitullah itulah Ka'bah yang di bumi, Baitul Ma'mur itulah Ka'bah yang di atas langit ketujuh, ya, itu rumah para malaikat muqarrabin namanya. Malaikat yang sudah dekat dengan Allah yang tidak kembali lagi ke bumi. Nah, itu yang tingkat keulamaannya di malaikat itu paling tinggi itu makomnya. Nah, di atas Baitul Ma'mur baru nanti ada mustawa, tempat Rasulullah menerima perintah sholat yang 50 menjadi 5 waktu. Di atasnya lagi namanya Sidratul Muntaha. Sidroh dalam bahasa Arab artinya pohon goal. Nah, baca bahasa Inggris goal yang baca nih. Goal. Ya kan? Nah, goal itu bidara yang ada di sekitar Pak Jamal ini. Ya. Jadi pohon yang terbaik di surga itu tapi dihilangkan durinya adalah pohon bidara. 6 kali disebutkan dalam Al-Quran. Tidak usah saya sebutkan, nanti dikira Adi Hidayat lagi, ya kan? Nah, jadi 6 kali saking pentingnya kita makan pohon goal. Makanya orang yang sering makan pohon goal dulu jarang diganggu setan, karena satu-satunya pohon yang ditakuti jin dan iblis itu adalah pohon bidara. Maka untuk mengusir jin, meruqyah orang yang kena, pakai daun bidara setelah kita ruqyah dengan ayat-ayat Allah. Lari setannya. Tapi kalau jin sama jin, yang ini setan manusia, yang satu setan dalam bentuk jin, maka setannya ketawa sama-sama. Jadi diundang ustadz yang makamnya lebih tinggi dari jinnya gitu. Kalau Samsi Draw itu jinnya nggak mau keluar itu. Nah, oke, jadi kita lanjutkan. Maka perlulah esensi daripada pertemuan silaturahim dan dikemas dalam bentuk halal bihalal ini, bagaimana saling meridhoi, saling menghalalkan, tidak ada sekat lagi, ya. Angkatan 89 banyak kelasnya, artinya bukan satu kelas, bayangkan saat itu, tetapi hampir semua kita saling mengenali walaupun lupa nama, ya kan. Nah, karena di mana kita bersatu rahimnya, tatkala hari Senin ada upacara bendera. Nah, karena saat itu saya juga pernah diamanati ketua OSIS, juga ketua kelas. Nah, kalau ada yang bandel-bandel bahasa Inggris tidak mau diikuti, alhamdulillah Dode selalu berhadapan dengan saya. Siapa catat nama yang tidak masuk? Abah bemper 5.000 kata. Saya tidak masuk pelajaran bahasa Inggris karena malas. 5.000 kalimat nggak boleh ditulis oleh orang lain, ngeto, oh bahaya tambah lagi. Tapi alhamdulillah kita keluar dari sekolah, ya, ketemu dengan turis, selalu saya ditanya, where you always in here in city, mepang istana tua, abad balat tujuanan 5 turis, alhamdulillah 100.000 kita dapat berkat beliau ini. Belum nonton istana tua dari paping ke kedumbo bal, ya kan? Nah, jadi alhamdulillah, jadi berkat beliau disambung lagi pemain ini guru kami juga bahasa Inggris, ya, tentu makin bertambah ya vocabulary-nya, karena di pondok juga kita biasa lagi bahasa Inggris, bahasa Arab, 2 bahasa itu. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, jadi kami lanjutkan. Selama ini saya dikenal hanya tamat STM. Saya tanyakan, ditanya teman, kenapa kok Ustadz itu STM dulu? Betul, sekolah teknik mengaji, ya kan, walaupun sekolah ya namanya teknologi menengah yang sekarang SMK kan. Nah, tapi pulang dari sana mondok, kemudian belajar ke salah satu alumni Al-Azhar, yaitu dari Guru Haji Daman Huji Amin MA, sudah alham, ya. Nah, itu kaji kitabnya ke beliau di Kebayan. Nah, kitabnya ribuan, 2 kontainer dikirim dari Mekah saat itu.
Nah, jadi kami belajar intens dengan beliau, sangkatan dengan satu ulama besar dari Ropang yang ada di Makassar, sudah meninggal, namanya Dr. Kiai Haji Mustafa Nuri LAS. Nah, Mustafa Nuri ini banyak orang udah tahu, orang Sumbawa, padahal dia orang Ropang, tapi jadi tokoh Muhammadiyah dan tokoh besar ulama di Makassar. Hampir saya pergi ke Alauddin saat itu. Beliau adalah pakar sastra Arab, di dalam istilah balaghah gitu ya. Nah, ada dua. Beliau terlambat ambil doktor, sudah profesor doktor umurnya. Begitu beliau mengambil doktor, tidak ada yang berani menguji, karena yang jadi guru besar adalah murid beliau. Nah, jadi termasuk Kiai Haji Manuji guru saya adalah pakar bahasa Arab, mengajar orang-orang guru calon SMA diuji oleh beliau di Mekah. Jadi orang Sumbawa ini sayangnya tidak kayak ulama di Lombok, pulang langsung dibuatkan pondok. Jadi kalau tidak mampu, baik LC atau apa tuan guru di Lombok itu, masyarakatlah yang membuat pondoknya. Nah, kalau kita hanya sampai bali ngaji. Nah, maka kami punya bali ngaji, dia guru kami, lalu Haji Akang Zainuddin, namanya Darut Tarbiyah. Nah, beliau salah satu yang penerus langgarnya, musolanya Darut Tarbiyah, balai pengajian, balai pendidikan. Nah, itu istilahnya Darut Tarbiyah. Nah, saya singkatkan yang terakhir, mungkin ingin kami kesimpulan dari suatu hadis Rasulullah, hikmah dari pertemuan silaturahim kita, Pak Bupati dan Bu Wakil, ya. Bu Wakil saya katakan, Ibu Bupati. Memang susah tutupan dan tusuai tinggi, ya. Lalu ke pengajian pasti undang pandarma wanita, kakak itu ada dharma pria, ya kan? Nah, itu kan hebat ibu-ibu, enggak bapak pati yang ada bupati, padahal selaki. Oke. Ya, jadi kita lanjutkan. Bahwasannya disebut dalam hadis saya baca tadi belum utuh, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atsarihi falyasil rahimahu, rahul Bukhari wa Muslim. Jadi barang siapa yang ingin cinta senang, ada dua yang ingin senang sukai, ya. Pertama, an yubsata lahu fi rizqihi, diluaskan rezekinya. Kemudian wa yunsa'a lahu fi atsarihi, kemudian dipanjangkan jejak hidupnya. Asar dalam bahasa Arab oleh ulama ai umurihi. Nah, padahal di hadis itu kan asarihi, maka banyak langsung menerjemahkan umurnya. Karena yang untuk asar itu jejak, sebetulnya jejak kehidupan kita dari lahir sampai kita meninggal. Maka di hadis itu dipakai asar, tidak pakai umur. Karena kalau umur itu harus dimakmurkan dengan kebaikan, sesuai dengan tema kita di belakang. Ya, pengarap kita hanya buat kebalong pan dunia. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin tajar tuh dia apa sih ingin doa sapu jagat. Nah, cuman amin kena mau imam belo doa nih ina lebe untuk dapat Rabbana atina nyaman mati. Kadang lupa amin kan, seandainya kita tidak mendoakan yang lain, cukup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sudah mencakup seluruh doa yang kita pinta sebelumnya. Coba apa? Misal kita berjuang bagaimana mewujudkan Sumbawa yang maju, yang sejahtera, yang aman tentram, misal sesuai visi diri Pak Bupati. Sudah terkaper di Rabbana atina fid dunya. Ingin naik jabatan, dirotasi, mudah-mudahan tetap job bukan non job. Insya Allah itu sudah tercapai Rabbana atina fid dunya hasanah. Ingin anaknya sukses pendidikan, sudah ada Rabbana atina. Tapi kalau sudah ingin rezeki yang halal, bisa dizakatkan, diinfakkan, mampu wa ati apa itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Makanya itulah sapu jagat arti sudah mencakup seluruh jagat raya permintaan kita. Cuman kadang nih nampaknya mana dede pembungkak di pinami motong imah lupa meyaminkan di terakhir. Nah, padahal inti doa itu apa? Rabbana atina fid dunya. Kalau kita tawaf apa dede baca? Di dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad tetap Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu doa satu-satunya diajarkan dalam Al-Qur'an. Walaupun nanti ada doa-doa yang lain. Nah, nanti putaran lain tidak ada hadis-hadisnya. Maka kita perbanyak doa itu.
maka baru kita sabalong sama lewa kalau kita terapkan doa ini. Nah oke, jadi kata Rasulullah SAW, sai sate nyamanate muraira, ya kan, tenang kehidupan dunia akhiratnya, kemudian dipanjangkan rezekinya, apa itu dimurahkan rezekinya, kemudian dipanjangkan jejak hidup atau usianya. Satu saja resepnya adalah falyasil rahimahu, dalam menjalin menyambung tali silaturahim. Maka orang yang tidak menjalin silaturahim itu orang kuper namanya, kurang pergaulan, maka dia selalu kena penyakit kanker kantong kering, penanda dengan, ya kan? Nah, karena tidak ada informasi. Nah, kalau kita duduk, banyak informasi yang kita dapat dari teman kita, baik masalah kantornya, pariwisata, bagaimana kita nggak kembangkan pariwisata di jembatan Samota ini. Nah, kan gitu. Kan penuh ilmu dia dapat bertemu dengan, karena lain-lain. Kapasitas keilmuannya beda-beda, yang dipelajari beda-beda. Maka disitulah kita saling mengisi. Maka rezeki itu tidak identik dengan materi, tetapi juga ilmu pengetahuan. Bisa dipahami sampai gitu ya? Oke, berarti apa? Langsung training doa menaluk. Kamu paham saya? Ya, nomor buka tanya jawab apa di Babelo. Oke, oleh sebab itu marilah kita berdoa memohon